Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini dapat cerita dan pengalaman baru dari Abi Respati. Abi adalah selebgram yang dulunya terkenal dengan tampilan sebagai wanita. Berteman dengan Milen Daru, Abi justru memilih jalan untuk tobat. Kini Abi Respati sudah merasakan bahagia karena bisa kembali menjadi pria tulen. Masya Allah, kabarnya Abi selalu minum obat KB dan suntik hormon seminggu sekali untuk mendukung penampilannya sebagai wanita. Terapi hormon itu biar apa? Kayak minum pil KB, awalnya minum pil KB diminum habis pil itu. KB. Lalu bagaimana tanggapan dan reaksi orang tua Abi sebelum dan setelah kembali ya? Penasaran? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalain notifikasinya channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Aduh, alhamdulillah nih, hari ini kayak ngobrolnya bakalan seru nih. Kenapa? Soalnya tamu kita nih kisahnya lumayan unik. Oh, pakai kacamata biar lebih kelihatan dewasa. Oke, siap. Ya, dan tamu kita sekarang ini, nah kita kenalan dulu nih. Tamu kita adalah Mas Abi Respati. Iya, kayaknya kita manggilnya Kak Abi Respati kayaknya. Kak, ya. boleh. Oke, Kak Abi, ini kita mau, sebelum kita tanya-tanya nih, ya mungkin beberapa di antara yang udah nonton, ada yang pernah dengar kisahnya Abi ya, gitu. Dan mungkin yang belum nonton, yang belum pernah tahu, Kak Abi ini dulu dikenal adalah seorang pria yang mungkin bukan pria kenalnya, seorang wanita. Kalau orang baru lihat pertama kali ya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kegiatannya apa nih? Kalau sekarang kerja di perusahaan swasta, jadi ya udah kerja aja dari hari Senin sampai Jumat kerja. Makanya kita mau ketemuan nih susah, karena kerja gitu. Udah berapa lama kerja di situ? Udah hampir 2 tahun, Mas. Hampir 2 tahun, ya? iya. Makanya pas Mas Ari sempat mau, kita harusnya mungkin udah dibikin sebelum ya, bulan-bulan sebelum, itu momen-momen baru-baru kerja tuh. Jadi masih hektik-hektiknya, masih adaptasi lah. Jadi baru bisa kesempatannya sekarang. Oh gitu. Ini sekarang ngerja kantor di dunia sosmed. Dan di dunia yang disuka juga ya? Iya, alhamdulillah sih sebenarnya emang dari dulu juga memang pekerjaannya selalu ya kayak gini lah, di sosial media, marketing, influencer kayak gitu. Selalu kayak gitu pekerjaannya. Ini kalau gitu kita coba korek lebih detail nih ya. Dulu Kak Abi ini adalah seorang pria yang berpenampilan wanita gitu. Bahkan mungkin orang kalau nggak kenal bisa nyangka wanita. Mungkin ya, bisa. Maksudnya nggak tahu, tiba-tiba ngeliat pertama kali mungkin. Iya, benar-benar gitu ya. Nah, bisa ceritain nggak Kak Abi? Awal-awal ibaratnya meleteknya banget itu SMA, 2 tahun setelah SMA, berarti sekitar tahun 2013-an. 2013 awal-awal. Jadi itu meletek. Proses meletek itu dari mana? Nah, itu jadi gini, memang dari kecil memang udah ada indikasi lah. Udah ada indikasinya seperti itu gitu. Memang dari kecil dari orang tua juga lebih bukan mengajarkan, mereka lebih seneng kalau anaknya ikut berbau yang seni kayak nari, karena mama juga kebetulan penari gitu. Jadi dikasih suruh nari, intinya kegiatan-kegiatan yang mungkin dianggap itu lebih feminin gitu. Sebenarnya dari kecil seperti itu, tapi begitu beranjak dewasa sempat denial tuh Mas, sempat denial kayak merasa kok gue laki-laki tapi kok gue nari gitu. Sempat ada tuh bergejolak gitu. SMP itu udah masuk SMP. Masuk SMP sempat kayak gitu sampai akhirnya sempat kayak gue nggak mau nari lagi, sampai coba tuh kayak laki-laki gitu. Iya, kayak laki gimana sih, sempat pacaran juga sama cewek yang kayak gitu karena sempat denial kan, kayak gue laki, gue juga pengen kayak laki-laki lah. Belum mutusin gitu. Masih belum gitu. Akhirnya SMA lulus, 2 tahun setelah SMA tuh sempat kerja jadi fashion stylist dulu buat iklan. Iya, lulus SMA. Nah, mungkin di situ juga kali ya, karena pergaulannya kan di kan syuting syuting video klip, syutingnya. Jadi pergaulannya lebih kayak gitulah. Dan dulu kan kalau misalnya mungkin jadi fashion stylist lebih nyamannya mungkin kalau misalnya lebih feminin tuh kan lebih enak gitu. Kalau klien artis ya cewek, mereka jadi lebih safe lah untuk ganti baju apa segala macem gitu. Jadi aman kok dia. Iya. Nah, tahun berapa tuh? Itu 2013 awal fashion stylist 2013 sampai akhirnya
2016 tuh bener-bener yang udah total. Bener-bener yang pakai baju perempuan, sampai daleman perempuan, sampai melakukan terapi hormon untuk menambah hormon perempuan, kayak membesarkan payudara, ngilangin tulang-tulang yang menonjol, urat-urat, bikin badan jadi lebih semok, pantat lebih besar, pinggul lebih besar gitu. Gitu. Ternyata jadi cewek itu banyak properti yang perlu ditambahin ya, iya, banyak, uangnya juga harus lumayan. Sebelum masuk ke situ, waktu kecil itu memang kan kegiatannya apa namanya dikasih nari, nari, betul. Kalau di rumah apa keluarga emang cewek semua? Enggak, aku 3 bersaudara, kakak perempuan, aku tengah-tengah. Nah, kebiasaan yang tengah-tengah tuh emang yang suka extraordinary kan. Adik cowok gitu. Iya, banyak kan di antara keluarga yang tengah tuh yang iya, biasanya. Ya, entah mau belangsak sekalian, entah jadi orang sekalian. Adik cowok? Adik cowok, tapi bedanya jauh. Kakak cewek? Cewek. Oh, berarti lu di antara keduanya gitu? Di antara keduanya. Mau karena ada karena kakak? Iya, gitu. Dan juga mungkin ini juga kali ya pelajaran juga ya, karena memang mungkin bisa akhirnya lebih all out itu karena dari kecil juga nggak terlalu deket sama orang tua. Deket tuh dalam artian komunikasinya kurang. Karena kan dari kecil tuh nggak pernah tuh merasakan yang sebagai seorang anak laki-laki sama bapak tuh kayak diajarin, nih anak laki-laki tuh kalau main ini, anak laki-laki tuh harus gini gitu. Bapak tuh lebih yang kayak pasif aja. Oh, karena bokap kerja atau gimana? Karena kerja juga, tapi ya nggak tahu mungkin karakternya kali ya memang kayak gitu. Iya, jadi iya. makanya kalau buat orang tua tuh memang itu kalau dibilang faktor penting gitu. Karena berawal dari situ kan. Ini pelajaran juga buat kita nih. Bener. Supaya punya anak cowok gitu harus banyak ngobrol sama anaknya. Karena di Quran juga dibilangin komunikasi yang banyak tuh banyak bapak ke anak dibanding ibu gitu ya. Nah, ternyata bener juga ya. Bener. Sedikitnya intensitas komunikasi. Iya. Akhirnya aktiviti laki-lakinya agak sedikit kurang saat itu ya. Betul. Gitu. Kemudian di situ pas udah mulai gede ya jadi masih di persimpangan. Enggak kalau dia ngobrol sama lingkungan sama ibu apa segala macam, enggak misalnya kayak ngomongin cewek atau ngomongin cowok gitu enggak ya? Enggak. Itu belum ya? Enggak, Belum ya? Belum. Jadi memang komunikasi kurang sih Mas. Jadi mungkin itu kali ya. Itu di awal. Itu di awal. Kemudian ketika mulai kerja mulai gedenya ke pergaulan. Nah, pertanyaan gua nih, kapan pertama kali nyoba salah satu pakaian cewek? Kalau nyoba sebenarnya dari lulus sekolah SMA itu udah sering kan namanya. Dulu tuh kalau kayak dikumpul suka dandan-dandanan lah gitu, buat lucu-lucuan gitu. Kalau nyobain tuh udah gitu. Apalagi waktu itu pekerjaannya kan sebagai fashion stylist ya. Kadang ya nyobain dress, nyobain apa, nyobain sendiri buat lucu-lucuan aja. Iya, pada saat itu ya ngerasanya. Pernah nyobain G-string? Waktu itu iya dong, kan celana dalamnya udah perempuan, jadi segala jenis celana dalam perempuan pakai. Cuma gitu. yang apa namanya membedakan adalah ada juga mungkin yang laki ya, maksudnya ada sisi kewanitaannya, tapi ininya masih laki. Sedangkan Kak Abi dulu nih udah mulai mau masuk ke perempuan banget. Apa aja tadi operasi tulang? Bukan operasi, lebih ke terapi hormon yang untuk terapi hormon itu biar apa? Kayak minum pil KB, awalnya minum pil KB diminum, habis pil KB, padahal nggak bakal ngelahirin juga kan? Iya, tapi kalau pil KB itu tuh bisa untuk ibaratnya adaptasi untuk hormon kitanya sebelum akhirnya kita suntik hormon. Oh, harus gitu. Iya, minum pil KB kan, pil KB juga tuh bisa kalau memang rutin dan memang cocok, laki-laki tuh bisa yang numbuh payudara walaupun baru kantongnya gitu. Jadi terapi hormon dan minum pil KB itu bukan berarti minum habis itu nggak ada tantangannya. Apa tantangannya? Malah itu jatuhnya kayak menyiksa diri karena setiap habis terapi hormon, suntik hormon itu bener-bener badan tuh kayak orang meriang. Mungkin kalau sekarang kalau tahu kayak rasanya orang kena COVID kali ya. Bener-bener badan tuh ngilu sekarang. Jadi tuh kalau habis suntik hormon tuh bener-bener nggak bisa kerja. Jadi cuti sehari cuma bisa tiduran aja rebahan. Ya, dan itu lu jabanin ya? Iya gitu. Terus berapa kali suntik? Seminggu sekali. Berapa tahun itu lo? Hampir 2 tahun lah. 2 tahun seminggu sekali suntik? Iya, seminggu sekali suntik. Biar lu nggak keluar bulu gitu ya? Nggak keluar bulu. Bukan nggak keluar, tapi menghambat biar bulu, pertumbuhannya. Terus urat-urat nih, kalau cowok kan ada urat-urat yang menonjol itu jadi lebih masuk dalam? Lebih samar gitu. Karena terus bentuk badan
Biar Kalau bentuk itu jadi badannya, begini? iya bentuk badannya lebih curve aja kayak perempuan lah ibaratnya gitu. Terus buat payudara, terus buat kulit juga. Lu jadi gimana? Maksudnya kulitnya jadi lebih kayak kulit perempuan lah. Terus rambut juga buat nyuburin rambut yang kayak gitu. Cewek berarti mesti bersyukur ya karena apa tuh gratis semua tuh. Iya benar. Sekali suntik berapa tuh? Waktu itu ya zaman itu 200.000 deh kalau nggak salah. 200.000. Berarti minimal lo minimal untuk suntik doang ya hampir sejuta lah. Suntik Terus doang. pil KB kan 300-an ya kalau nggak salah. Berapa kali minum pil KB? Pil KB kan untuk sebulan. Sekali Jadi minum? sebulan sekali, ya Sebulan sehari sekali? Gak boleh telat itu jamnya. Sehari sekali? Iya, jamnya gak boleh telat. Terus Jadi tiap harus hari pakai minum pil KB kan? Iya, harus pakai di handphone. Minimal di Beranak jam kagak minum pil KB. Ya itulah. 300.000. 300.000 pil macam-macam Mas. Ada yang murah juga ada, tapi yang waktu itu yang dipakai di komunitas itu ya yang banyak orang menyarankan adalah merek si A ini harganya segituan. 300.000. Ya. Minimal sehari sekali dan nggak boleh jamnya nggak boleh berubah. Misalnya jam 9 jam 9 Sekali terus. minum 300 atau 300 satu saset? 300 satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Ya berarti 1,5 minimal hanya untuk yang konsumsi itunya Iya. doang ya. Belum yang belum kebutuhan treatmentnya, belum waxing. lain. Treatment waxing seperti cewek juga? Iyalah. Waxing seluruh Itu kan mahal juga ya? Iya. Berapa sekali waxing? Waxing sekali waxing ya 100 sampai 200.000 kali. Berapa waxing. kali nge-wax seminggu? Seminggu bisa tergantung ya, seminggu sekali, tapi kalau udah sering terapi hormon bisa sebulan sekali. Itu yang dicabut jirit itu kan? Iya. Ya Allah, gue bayangin. Aduh, Belum apa aja make sih up, apa aja? make Nah, up. itu baru dari sisi kulit Iya, ya. iya. Kulit udah habis tuh segitu. Nah, habis dari kulit ada yang dirubah lagi nggak? Ngeblow rambut. Ngeblow setiap keluar. Kan ngeblow. kalau zaman dulu kalau yang kayak gitu kan pengennya rasanya cantik terus. Jadi setiap hari ya seminggu 3 kali lah ngeblow, ngeblow rambut aja udah yang paling murah mungkin 60 ribuan kali ya. Blow rambut terus belum beli make up. Makeup cewek. Make up cewek semua, make up segala jenis. Kalau make up itu preference ya, mereka mau milih yang murah atau yang mahal, tapi intinya ya harga make up semurah-murahnya aja itu udah lumayan gitu kan. Itu make up. Terus apa lagi ya? Dulu. Jadi untuk di tubuh gitu ada yang apa namanya untuk bentuk tubuh gitu. Ada yang ditambah atau dikurang? Alhamdulillah waktu itu belum ada. Belum ada. Belum ada alhamdulillah. Jadi ibaratnya tadi yang kayak tulang-tulang itu nggak ya? Enggak. Bukan. Maksudnya buat suntik. Iya, segala itu kan macam. terapi hormon untuk ya tulangnya biar nggak terlalu menonjol itu. Tapi gitu nggak doang, ya? bukan tindakan Oke. yang harus dilakuin biar tulangnya gitu. Enggak. Jadi sebenarnya lebih ke maintenance, make up, Betul. kemudian biar kulitnya halus. Betul, buat segala transformasinya macam. sih, Buat proses transformasinya Dan itu. orang ngelihat pertama kali kesannya wanita. Wanita. Nah, itu berarti udah masuk transgender bukan belum? Nggak tahu ya, mungkin belum kali. Karena kan belum ada tindakan medis yang dilakukan untuk merubah ini ya, merubah jenis kelamin. Pada Oh, saat transgender itu. kalau berubah jenis kelamin? Oh, gitu ya. Itu mesti Transjakarta lah ya. Iya betul. Benar. Ya, maksudnya. Nyaman nggak pada saat itu? Pada saat itu nyaman. Memang pergaulan di situ begitu ya? Memang pergaulannya pada saat itu ya dunia malam, terus memang ya kayak gitulah. Apa kenikmatannya pada saat Nikmatannya kalau dulu siap keluar ya nggak pernah bayar mas, karena jadi dulu kalau misalnya mau kemana gitu, misalnya ke Senayan City gitu ya, itu tinggal duduk aja gitu, duduk di tempat makan gitu ya, terus hi, terus nanti ada yang datang bayarin, kenalan bayarin, terus kalau mau Cowok ke klub, juga cowok atau- juga, cowok, maksudnya cowok bener yang bener-bener cowok atau cowok yang macem-macem, ada yang tapi rata-rata yang bener-bener cowok, karena kalau untuk cowok, maaf ya kalau misalnya yang seksual orientasinya itu ke arah gay, itu kan mereka yang cowok memang menyukai secara cowok fisik juga? bentuknya cowok gitu, tapi gitu. malah kalau yang kayak aku dulu tuh lebih banyak yang tertarik tuh cowok yang bisa dibilang katanya straight. Dalam artian cowok normal, Straight, cuma tapi mungkin punya punya fantasinya, iya betul. setiap hari nongkrong ada selalu? Ada, selalu ada. Jadi kerjaannya udah hi gitu. Dulu sama temen ya gitu udah ke klub kemana gitu. Jadi ngerasa dulu kayak kayaknya rezekinya ada aja gitu. Mau ajak liburan ya udah tinggal bawa badan gitu. Yang penting cantik, berangkat. Pulang kerja, make up, ke klub. Udah gitu aja terus. Jenis laki-laki yang kemudian deketin lu nih berkeluarga atau enggak? Ada yang berkeluarga, ada yang enggak, macam-macam sih.
Iya, unik juga ya ternyata ya. Ternyata Banyak banget. Banyak. Gitu. Terus ada yang jatuh Hati-hati. cinta nggak sama lu? Hah? Jatuh cinta. Kalau dulu aku sih nggak lebih ke preferensinya nggak lebih ke untuk cita cinta relationship ya, lebih ke memang sosial pergaulan aja, sosial aja gitu. Karena memang mungkin aku dari dulu juga orangnya tipikalnya emang suka kerja gitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang kayak cinta-cintaan gitu memang agak menyampingkan gitu. Jadi dulu melakukan hidup seperti itu ya untuk kesenangan diri sendiri aja dan untuk pergaulan gitu. Sebenarnya gini kan, setiap keluar butuh banyak budget banyak. Kebutuhan juga banyak, look segala macem harus berkait cewek. Betul. Keluar juga make up nih berat ya. Lu capek nggak sih saat itu tiap hari begitu? Dibilang capek cuma ya harus dilakuin gitu. Harus menjadi suatu keharusan. Jadi capeknya itu menjadi lelucuan aja. Kadang kayak misalnya kayak nyatok aja tuh kayak aduh capek banget nyatok, make up lagi, hapus make up lagi, kerjanya gini dong tiap malam. Bercandaan aja, tapi buat bercanda ketawa-ketawa, tapi ya mau gimana dilakuin aja gitu. Karena gimana pada saat itu iya begitu nyaman kan gitu, seru kali pada saat itu mikirnya. Berapa lama ngelakuin itu? Sampai yang all out banget sih kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2016 sampai 2016 ke 2018. Nah, selama lu temen-temen lu dan pokoknya di waktu itu lagi pas all out itu sebagai berbentuk perempuan saat itu, lu masih inget ibadah gak sih saat itu? Pada saat itu bahkan masih sering sholat Jumat pakai kan dulu pakai extension bulu mata gitu, rambutnya panjang cuma diikat gitu. Cuma pada saat itu dulu kalau setiap masuk masjid tuh ngerasanya kayak kok orang kayak gimana ya, orang kok kayak hina gitu. Maksudnya sholat di sebelah lu terus miring gitu? Iya, kayak terus kayak dari masuk aja kayak gitu. Cuma melakukan hal itu cuma ada kerasa kayak gitu kok. Lu aja iya, kayak gitu. Kayak pada itu iya benar. Tapi alhamdulillah masih melakukan. Pasti ada mata yang heran. Benar. Dan lu pikir dia judgement lu. Iya. Tapi orang padahal sebenarnya enggak juga sih. Pada saat itu doang aja gitu. Lu ketika jabatan gitu lu pakai baju biasa? Baju kaos biasa aja. Tapi bentuk masih kelihatan nggak kalau lu ada keperempuanan seperti itu? Mungkin kali kan badannya kecil gitu aja, lebih kayak gitu sih. Jadi walaupun begitu lu masih inget Jumatan ya? Masih inget. 5 waktu ya, 5 waktu? Kalau 5 waktu bolong-bolong. Kadang kalau lagi eling, kayak kalau lagi bener, kadang sholat. Tapi kalau enggak ya udah los gitu. Gitu. Cuma kalau Jumatan hampir lumayan, maksudnya enggak yang bolong berapa bulan gitu, enggak. Tapi di era itu pernah nggak sih misalnya kepikir gitu, ya Allah nih bener apa enggak sih gitu? Pada saat itu enggak lagi, jadi kayak pokoknya lagi di arus itulah pokoknya. Tapi tahu salah gitu, maksudnya yang dilakuin ini tuh sebenarnya bukan tahu salah, tapi lebih bertanya-tanya sih, maksudnya. Karena pada saat itu mungkin yang orang seperti aku tuh dulu pasti mikirnya kayak, oh kenapa Tuhan yang mengasihinya seperti ini? Pasti mikirnya kan kayak gitu. Pada saat itu aku juga merasa kayak, kalau aku lebih kayak, Tuhan apa bener ini jalannya harus dijalan gitu, harus yang dijalanin gitu. Sambil ngejalanin ya? Sambil ngejalanin. Nah ini menarik nih, 2 tahun di 2016 sampai 2018. Kemudian tiba-tiba kalau kok keluar dari rombongan nih. Nah ini apa nih triggernya? Oke, jadi pas 2018 itu lupa deh kalau nggak salah awal-awal tahun. Jadi sebenarnya momennya itu udah mulai males ini mas, males terapi hormon, suntik hormon tuh udah males. Tiba-tiba capek kayak males gitu yang darinya yang biasanya seminggu sekali, terus jadi males. Habis itu males make up. Habis itu ya males ibaratnya dandan gitu, males. Awalnya itu. Terus habis itu berapa minggu abis itu mimpi ibu mama masih hidup itu, cuma memang karena pisah sama papa jadi kan rumahnya terpisah gitu, jadi aku lebih jarang, papa juga jarang ketemu apalagi sama mama gitu kan. Tiba-tiba dia jadi mimpiin nangis gitu, kayak gak pernah lah ibaratnya dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir tuh di mimpi yang kayak gitu tuh gak pernah gitu. Terus ya udah abis itu tiba-tiba makin mulai kayak kayaknya nggak nanya ke mama? Enggak, belum tanya. Langsung kayak perasaan
kayaknya udah deh gitu. Udah gitu, kayaknya emang udah kali ya gitu. Cukup lah gitu. Cukup lah, terus abis itu ngomong sama temen, besok temenin yuk potong rambut gitu. Dikira dia potong ujung-ujungnya doang atau apa, potong rambut yang cewek gitu dikirainnya. Temen yang diajak juga cewek juga? Cewek, enggak, cewek tulen. Cewek tulen. Ya udah, abis itu cewek tulen temenin potong rambut, terus jadi hari yang harusnya itu potong rambut, jadi tiba-tiba ketemu lah sama dulu ya ini dulu pernah waktu zaman sekolah tuh pernah adalah deket sama seorang perempuan. Udah nggak pernah ketemu lama gitu, tiba-tiba malam itu ada temen gitu, dia nelpon lewat temen aku bilang katanya mau ketemu aku malam itu juga. Abis potong rambut? Belum potong rambut ini belum potong rambut, tapi mau potong rambut harusnya hari ini. Udah makin kayak temen, kayak aduh apa iya ya, apa ini. Ketemu sama itu cewek. Masih panjang, masih pakai bulu mata palsu. Oh, dia tahu dong? Tahu, dia memang tahu. Ya udah, pada saat itu akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol. Pas dia mulai kayak ngobrol, kayak kangen gini-gini segala macam, baru aku cerita kayak, kok aku beberapa minggu ini kok udah ngerasainnya begini gitu. Apakah kayaknya memang udah harus berubah gitu ya. Terus pada saat itu sih, ya itu akhirnya kita kayak ibaratnya kayak ngobrol, ya udah yuk kita coba gitu. Akhirnya udah besoknya ditemenin sama dia potong rambut benar-benar abis. Udah baru kaget semuanya. Nah, sebelum masuk ke sana, waktu gue lupa nanya tadi, waktu lu jadi cewek itu, keluarga lu gimana? Keluarga kayak biasa aja. Biasa aja? Bahkan bapak kadang suka yang nyuciin sih itu celana dalam perempuan itu. Bukan nyuciin celana dalam perempuan? Iya, karena kalau di rumah kalau dia lagi misalnya lagi beberes terus mau nyuci gitu, kalau lagi ada pakaian aku kan ada pakaian aku juga kan, jadi udah tahu gitu. Tahu, dan mungkin gini, kalau orang tua lebih kayak oh ya udahlah anak gue gitu, tapi dia masih bisa ngasih, ibaratnya ngasih untuk orang tua, masih bisa punya pekerjaan, masih punya penghasilan. Ibaratnya kalau apapun yang dibutuhkan orang tua masih bisa cover, ibaratnya kayak gitu. Jadi mungkin sama. Gitu juga. Malah mama ya dulu yang kayak misalnya aku belum mata, mau dong mama juga yang kayak gitu, lebih kayak gitu. Iya, tapi dengan situasi yang seperti itu malah bikin anak jadi, akunya malah jadi yang lebih mikir kayak kok mereka pasti kan mereka hatinya kan sakit gitu ya, tapi kok mereka bisa kayak gini. Aku jadi yang bisa mikir lagi gitu. Akhirnya pas udah cukur, udah balik lagi ke Abi yang lama nih, orang tua gimana? Ya seneng lihat, waktu itu sih ngeliat ekspresinya, mungkin kayak nggak tahu ya, mungkin kalau dikasih sesuatu barang yang harganya mahal gitu kayaknya nggak mungkin seseneng itu gitu. Maksudnya senengnya itu mengalahkan kayaknya ya kalau dikasih sesuatu yang mahal banget gitu, yang kayak ya. Jadi selama ini mereka juga merasaan aja gitu. Bener, dan pada saat itu akhirnya juga baru tersadar ya, mungkin keselamatan yang aku dapat selama aku lagi seperti itu ya pasti kan ada doa dari ibu. Mereka. Bahkan makanya kenapa mungkin mimpinya adalah ibu ya, mungkin ya doa, mungkin mama yang setiap malam tuh terus berdoa gitu. Masya Allah. Gitu. Waduh, ini unik juga ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba aja gitu perasaan. Betul. Itu ada gitu ya. Bener, makanya pas itu kan momennya cepet banget. Semua tuh sampai nanya kayak, lah kok, karena bener-bener nggak ada aba-abanya, bener-bener drastis aja gitu. Kalau ngejelasin juga bingung, makanya akhirnya bikin sih YouTube channel, YouTube, bikin cerita di YouTube yang akhirnya rame gitu. Sebenarnya awal kan ada orang yang ngomong kayak, oh itu mah gimmick doang, bikin itu biar viral apa segala macam. Makanya sebenarnya tujuan dari bikin video itu karena kan kejadian cepet. Banyak orang yang nanya, udahlah bikin video aja jadi orang nonton. Iya, ternyata pas ditinggal sehari, lah kok ini viral videonya gitu. Nah, itu awal mulanya. Lingkungan dulu gimana, lingkungan yang lamanya? Wah, sekarang udah berantem. Jadi dulu tukeran makeup segala macam nggak bisa lagi. Awalnya gimana? Sempet nelpon lu nggak gitu? Oh iya, karena dulu kan deket sama Milen ya. Milen ada itu ponakan Ashanti ya. Dia orang yang pertama nelpon. Dia yang pertama nelpon. Kenapa? Maksudnya kayak dia yang sedekat itu yang aku dulu tinggal bareng, sampai mandi bareng, sampai semua kegiatan apapun semua dilakuin bareng. Dia aja sampai nanya kenapa gitu ya. Waktu itu aku
ngejelasin deh, karena waktu itu sama si perempuan itu. Jadi aku berdua sama si perempuan itu yang ketemuin si Milen untuk ngejelasin. Tapi pada saat itu akhirnya Milen mungkin mengerti. Cuma memang mungkin setelah itu ya jalannya memang ya udah, kita nggak bisa, mungkin bukan nggak bisa temenan lagi, tapi nggak bisa bareng-bareng aja. Begitupun juga teman-teman yang lain. Ibaratnya kayak ya udah disaring, diganti yang baru gitu. Tapi sekarang punya banyak teman baru lagi kan? Sekarang alhamdulillah banyak teman Nah, baru. gitu. Tapi yang lama benar-benar putus kontak gitu? Sekarang ya putus kontak. Putus kontak benar? Putus kontak. Waduh, jadi ibaratnya ya memang kadang-kadang pergaulan itu bisa mengembalikan lagi sih ya Betul, sebenarnya. betul. Soalnya ada beberapa juga temen yang pernah terjerumus, tapi beda lain ya ceritanya, mungkin narkoba waktu itu ya. Udah selesai, udah tobat segala macam, tapi pergaulannya sama, balik lagi. Benar. Pelan-pelan gitu. Tapi memang ternyata keputusan yang diambil ini luar biasa banget. Sampai akhirnya juga secara pergaulan juga berubah juga. Betul. Nah, ketika jadi laki-laki gitu, rasa apa? Ini kan Iya. suatu pengalaman baru lah. Yang pertama sih paling ngulang lagi, karena kan harus beli semuanya baru lagi kan, celana, baju, kayak gitu-gitu ngulang. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu awal-awal mula kan alisnya masih cuing tuh Mas Ari, masih alisnya kan alisan cukur gitu? Iya, cukuran perempuan. Jadi lebih kayak bentuk fisiknya sih, balikin bentuk fisiknya gitu. Dulu karena kumis-kumis tipis gini nggak ada ya? nggak ada. Bener-bener halus gitu. Iya, nggak ada bulu-bulu gitu, nggak ada. Ya itu paling balikin fisiknya, karena kan kalau kita di hormon itu tuh kan ibaratnya kita laki-laki tapi ditambah hormon perempuan, itu kan udah pasti beda gitu kan. Ya itu ada perubahan itunya lah, kayak kalau pada saat terapi hormon tuh itu tuh bisa bikin alvitalnya tuh nggak ereksi yang kayak gitu-gitu. Iya, jadi makanya kalau misalnya tahun-tahun itu berarti iya, kalau ngeliat kalau orang kan banyak suka bertanya, itu yang kayak gitu tuh itunya kan masih ada kok nggak kelihatan ya, itu karena lemes. Gimana mau kelihatan orang bisa lemes dilipat banget? gitu? Iyalah. Dan ditambah kalau celana dalam perempuan, iya makanya kan kadang kalau ngelihat juga suka ketawa sendiri sih. Orang kok suka pertanyaannya kayak, kalau menurut aku sih bodoh aja gitu. Tapi kan karena mereka nggak tahu ya. Gitu. Ya itu mungkin kalau buat yang bertanya-tanya, orang-orang yang seperti itu ya karena lemes. Jadi dan tipikal celana dalam perempuan itu kan kayak jahitannya kan ya udah di samping. Jadi begitu masuk ya udah mengikuti alur aja, kayak ngejepit gitu, ditambah itunya lemes gitu. Karena kalau hormon itu tuh susah bisa, tapi frekuensinya pertama beda. Mungkin ada kayak sentuhan yang bikin akhirnya terangsang gitu, tapi kalau secara kesehariannya itu susah banget, karena kalau pagi aja itu bisa nggak ereksi gitu. selama kalau kepake itu Sama si untuk hormon perempuan itu, karena kan hormon laki-lakinya berarti diketekan. Ditekan ya? Ketekan. ternyata suntikan itu juga ternyata punya efek Betul. itu juga gitu. Jadi Ya, memang itu, benar-benar jadi pada- elastis. Elastis, sangat elastis. Oh gitu. Lemas dan elastis. Tapi akhirnya ketika kemudian udah nggak konsumsi segala macam, normal lagi. Normal lagi ya setengah tahun lah. Jadi pada awal-awal itu lebih ke proses, ya itulah balikin ke laki-laki. Ibaratnya kayak anak baru jadi laki-laki lagi, baru lahir jadi laki-laki, sampai Nah. pakaian segala macam baru. Sekarang gini, udah mulai ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis? Alhamdulillah udah. Sebenarnya Sebenarnya dari dulu mah juga ada, Ada ya? dari dulu memang ada gitu. Cuma ya nggak tahu kali, mungkin kalau dulunya kan kebanyakan setan kali ya, jadinya ketutup aja gitu. Kalau ketertarikan ada, cuma mungkin kalau dulu tuh bukan ketertarikannya lebih kayak ya udah kayak cantik gitu doang gitu. Cuma kalau sekarang tuh lebih ketertarikannya lebih kayak mendalam, lebih deep lah, kayak misalnya sama lawan jenis tuh harus seperti ini, seperti itu yang bisa dilakukan sama lawan jenis tuh kalau menikah nantinya tuh seperti ini, lebih kayak gitu sih sekarang. Gitu. Udah ada yang lagi deket? Kemarin ada, tapi kemarin jadi sempat mau nikah Mas Ari, rencananya tuh Januari kemarin. Cuma belum Karena berjodoh dulu lah ya. ya, belum berjodoh. Ya mungkin nanti ditemuin yang pengganti yang baru. Bukan yang waktu itu ya? Enggak, bukan. Yang itu ternyata udah menikah. Ngomongin soal treatment waktu zaman masih sebagai wanita gitu kan, semuanya itu kan sesuatu yang ibaratnya melawan kodrat ya. Betul. Atau dipaksakan untuk bisa jadi wanita. Betul. Pernah nggak ada kasus di antara teman gitu dengan mengkonsumsi itu ada kena sakit apa gitu? Oh, kalau spesifik sakitnya sih belum pernah dengar, karena juga pada saat aku dulu
waktu ada di diri aku yang dulu tuh aku juga nggak terlalu yang into sama komunitasnya. Jadi teman aku ya cuma si Milan doang, ya udah sama mungkin beberapa tapi nggak deket gitu. Jadi aku tuh nggak mendalami secara komunitas. Kalau itu ya karena kan balik lagi aku juga kerja segala macam dan aku nggak nyaman aja kalau ada di satu komunitas yang isinya itu semua. Mungkin itu juga ya kalau misalnya buat teman-teman semua yang sekarang nonton gitu ya, mungkin sama kasusnya kayak di diri aku. Sekarang coba menjauh dulu gitu. Kalau misalnya belum bisa dirasa susah, coba aja dulu menjauh dari hal paling kecil, menjauh dulu dari lingkungan yang sama ya. Mungkin siapa tahu dengan itu proses berubahnya bisa jauh lebih mudah gitu. Dan itu aku dulu sih nggak pernah kayak gitu. Jadi aku nggak pernah cari tahu ya kayak itu tuh bisa berefek apa-apa. Maksudnya ada nggak yang kena gini segala macam. Cuma yang aku tahu kalau misalnya orang yang kayak aku dulu pakai si terapi hormon itu moodnya itu nggak stabil. Makanya kalau suka ngeliat yang kayak aku dulu suka marah-marah, gak jelas, suka sensian. Nah itu karena efek dari itu. Ada temennya begitu juga. Iya itu memang moodnya tuh nggak stabil ya. Paling itu yang aku tahu. Kalau spesifiknya kenapa nggak tahu sih. Cuma tapi ada nggak temen yang sampai akhirnya motong? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu ibaratnya ketika sudah jadi laki-laki ada nggak ibaratnya yang dulu kepengen diraih, sekarang lagi mau dicoba lagi gitu sebagai laki-laki atau gimana? Apa mungkin ada sesuatu lagi mau ngejar apa sekarangnya dengan kondisi yang sekarang? Banyak sekarang dan sekarang baru sadar kalau ternyata activity yang dilakukan laki-laki atau apapun yang dilakukan laki-laki itu menyenangkan juga gitu. Baru ya namanya baru kebukanya sekarang gitu. Cuma kalau yang sekarang sih mungkin lebih pengennya ya itu kali ya, menikah kali ya, karena semuanya udah Mas, udah dicobain lah, semuanya bandel udah, sampai berubah jadi siluman itu udah bentuknya, udah yang kerja ada setiap hari, pakai softline aja udah dari pagi ketemu pagi udah, apalagi gitu ya maksudnya, semua udah kenakalan, tinggi jalan, bener udah, bukannya capek tuh, ya malah kita ngerasa cantik aja dulu. Malah kayak kalau bisa semakin tinggi ya semakin tinggi semakin cantik. Iya benar, pokoknya motonya ya lo keluar harus cantik. Jadi kalau dulu aja kalau mau ajak jalan lu bisa ngasih apa, gue make up aja udah berapa nih keluar gitu ibaratnya. Iya. Lu kalau cuma mau ngajak gak jelas sayang make up gue keluar kan make up gue aja udah berapa ratus ribu ibaratnya, belum yang lain-lain gitu. Makanya ada istilah beauty is pain. Cewek-cewek itu untuk mendapatkan satu standar kecantikan itu dibutuhkan pengorbanan, bukan hanya uang tapi penderitaan gitu kan. Betul. Gitu. Nah yang interestingnya juga begitu sekarang mungkin udah merubah menjadi laki-laki, malah baru ngerasa ternyata jadi cewek itu boros juga ya. Karena kalau jadi laki-laki lebih irit gitu. Iya, baru tahu ya, kan? Iya. Ternyata jadi laki-laki ternyata gampang ya, maksudnya nggak mahal. Malah kalau jadi cewek gila, per bulan untuk diri sendiri aja itu udah, untuk fisik aja udah sekian gitu kan. Nah selama kemudian udah berubah gitu, ada hikmah apa yang bisa diambil? Banyak ya. Banyak sih dari diri sendiri yang pertama, terus juga dari lingkungan, dari apa ya, lebih ke apa sih, diri sendiri sih. Kalau yang sekarang sih lebih ngerasa gini, alhamdulillahnya disadarkannya cepat, dikasih hidayahnya cepat gitu. Nggak tahu deh kalau mungkin kayak orang-orang lain yang mungkin masih harus bertahun-tahun, masih nunggu 30 tahun atau bakal 40 atau amit-amit sampai ajalnya belum bisa balik menjadi sesuai kodratnya, kan itu sebenarnya lebih itu aja sih, lebih alhamdulillah gitu. Maksudnya ya itu yang nggak semua orang mungkin bisa mendapatkan itu. Mau di luaran orang mau ngomongnya apa A B C sampai Z, tapi kan yang tahu kan diri sendiri gitu ya. Dan ya itu suatu hal yang alhamdulillah bersyukur dikasih itu sih kemarin. Pernah ada momen ketika sholat apa lagi sendiri, pernah ada momen sama Allah bersyukur dengan itu? Sering. 1 tahun, apalagi 1 tahun terakhir ini udah mulai yang makin menyadari kesalahan, dosa-dosa, makin ke situ, makin momennya makin ke situ. Jadi kayaknya kalau setiap sholat juga kayak lebih ngerasa ya ngerasa gak pantas gitu kalau mau minta yang banyak gitu atau mau minta apa gitu, karena mengingat yang dulu aja yang dilakuin
itu tuh sebegitunya, sebegitu dosanya lah gitu. Kalau sekarang lebih kayak gitu, dan 1 tahun terakhir lah momen-momen itu. Ada yang paling diseselin nggak waktu zaman jadi perempuan? Diseselin, kalau penyesalan nggak ada sih, cuma kalau lebih ke sekarang aja sih, karena nggak bisa, apa yang ada di internet kan nggak bisa dihapus gitu ya. Jadi kalau sekarang jejak digital gitu ya? Iya betul, sekarang kalau mau ibaratnya kenal, mau menikah atau apa, nah itu tuh agak sulitnya di situ. Kayak kadang anaknya menerima, kan belum tentu orang tuanya bisa menerima masa lalu. Yang kayak gitu sih, lebih penyesalan itu lebih itu. Tapi kalau dulu tuh nggak ada, karena dulu tuh nggak ada sih. Tapi kenapa dulu penyesalannya adalah kenapa viral aja gitu. Kenapa viral terus viralnya kayak gitu. Sekarang lebih kayak gitu karena ya lumayan lah. Kalau nggak viral nggak ada yang tahu latar belakang ya. Tapi kan sekarang jadi hikmah, mungkin banyak yang bisa mengambil pelajaran, bisa jadi pahala jariahnya. Benar. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat ya, Abi ini ibaratnya itu bisa berubah dari sesuatu yang nggak dipolakan kan, ibaratnya tiba-tiba kok ada rasa malas lagi ya gitu ya. Jadi benar kata Ustadz juga gitu, Allah tuh lebih besar kasih sayangnya dibanding murkanya gitu. Jadi orang mau dari latar belakang kayak gimana, saat itu emang udah waktunya dapat hidayah atau saat itu bertobat, selesai juga semua gitu. Ada nggak mau disampaikan ke teman-teman semua yang sekarang mungkin posisinya nih dalam posisi di awal dulu, Abi lagi mau nyoba gitu, atau juga mungkin lagi memulai, besok saya mau suntik hormon gitu misalnya. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman itu gitu? Ya kalau buat teman-teman, mungkin aku dari yang mungkin yang memang fisiknya pengen menjadi seorang perempuan ya, aku sih cuma berpesan aja kalau misalnya itu sebenarnya cuma hasrat sebagai seorang manusia aja gitu. Maksudnya itu cuma keinginan, maksudnya pikirin aja kalau nanti tua aja bentuknya aja kan kita nggak akan bisa ibaratnya secantik dulu. Dari hal-hal simpel aja kalau mikir logikanya, kalau misalnya belum bisa mikir yang secara spiritual gitu ya, cara logika aja dulu mau ngapain gitu. Kalau kedepannya hanya berbasis kalau memang aku seperti ini, nggak ada gitu. Itu sebenarnya cuma kalau dalam spiritual yang menurut pengalaman aku tuh sebenarnya itu malah cobaan yang dikasih sama Tuhan. Ini bisa nggak? Ini sebenarnya kasih cobaan kayak gini, bisa nggak kamu keluar? Bukannya malah merasa oh ini memang aku seperti ini, memang aku dilahirkan seperti ini, memang aku misalnya aku seorang perempuan yang terjebak di laki-laki, ya aku harus jadi seorang perempuan. Enggak gitu. Karena ya coba, maksudnya berpikir cara, kalau nggak bisa secara spiritual, logika dulu. Itu sama buat teman-teman yang mungkin sudah ada di lingkungan atau situasi yang sama kayak aku dulu. Mungkin kalian pengen berubah, pasti hal yang pertama muncul itu takut. Takut semua yang kalian udah punya sekarang itu hilang. Dan malah hilang sama sekali gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku, malah Allah itu, Tuhan itu malah menggantikan jauh lebih besar daripada yang kamu punya sekarang. Karena kebanyakan teman-teman di luar sana tuh problemnya adalah mau berubah tapi bingung dari segi penghasilan dan lain-lain. Tapi percaya aja kalau semua usaha dan semua kesusahan, kesulitan, kesenangan itu cuma Allah tuh intinya selalu menempatkan Allah itu di dalam semuanya, baik doa, dari langkah, semuanya. Karena Allah tuh bener-bener deh itu di luar nalar, di luar logika. Gitu ya? Iya, Allah benar-benar bisa ngasih, dibalikin yang bahkan jauh lebih banyak. Masya Allah, benar banget ini. Gitu. Ini mirip istri juga tuh harus keluar di salah satu pekerjaan. Benar. Kerjaanku apa? Masya Allah diganti jauh lebih banyak, tapi dulunya nggak pernah nyangka itu gitu. Benar. Pernah ada ngerasa bersalah nggak sih sama Allah? Banget, pernah lah. Apa contohnya? Salah di mana? Salah lah, maksudnya kayak kenapa harus pada saat dikasih cobaan itu secara individu manusia gitu, kenapa nggak mencoba berpikir dan merasa itu adalah suatu cobaan gitu. Malah pada saat itu mikirnya malah itu adalah sesuatu yang memang terjadi di diri aku gitu. Itu intinya itu aja sih, pada saat dikasih cobaan sama Tuhan, kenapa sebagai manusia bukannya berusaha gitu untuk
keluar dari cobaan itu, tapi malah menikmati cobaan itu, gitu sih. Masya Allah. Jadi ibaratnya cobaan benar-benar jadi cobaan malah dicobain gitu ya. Iya benar, malah dinikmatin. Ya itu yang mungkin yang terjadi banyak kan sekarang yang aku lihat gitu sih. Tapi karena banyak banget sekarang. Banyak ya. Banyak. Bagian dari pergaulan sekarang aja bagian dari benar. sosmed. Kalau berterima kasih dengan sosok manusia, siapa orang yang paling berperan di proses ini, yang mendampingi, yang tahu proses ini? Yang ini pasti berat buat lo, gua rasa sih udah 2 tahun dengan lingkungan seperti itu dan kemudian berubah. Siapa yang ada di sini? Oke. Orang tua sama sahabat yang benar-benar sahabat ya. Sahabat yang memang dalam situasi kemarin sampai sekarang, tapi posisinya tuh memang mereka jauh gitu, tapi ternyata pas sekarang tuh baru sadar kalau ternyata memang mereka lah yang support system yang bener gitu. Mereka yang kalau salah dikasih tahu salah, kalau benar dikasih tahu benar gitu, didukung gitu. Sama ya orang tua si ibu sih, lebih doa ibu karena semua keselamatan sampai sekarang aku umur 28 tahun, selama 28 tahun di gaya hidup aku yang seperti itu bahkan bisa aku ibaratnya musibah tuh bisa deket banget sebenarnya sama musibah ya dengan gaya hidup aku yang kayak gitu. Tapi Allah ngasih keselamatan, yaitu pasti kan dari doa orang tua yang setiap malam pasti orang tua kasih yang pada saat itu ibu nggak ngomong gitu. Maksudnya ibu nggak pernah kayak ngomong aku doain gitu, tapi dalam diam dia dalam setiap malamnya dia doain itu sih. Jadi yang silence ya. Iya, jadi itu yang sekarang aduh. Kalau harus ngomong ke temen siapa namanya? Kalau ke temen, siapa tuh temen itu siapa yang lu? Banyak sih. Ini salah satunya nih Nofran, dia yang ngajarin agama juga. Oh dia nih? Ngajarin agama. Orangnya di sini, ya misalnya nih ada lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong apa ke dia? Yang lu mungkin nggak pernah nyampein ke dia, lu mau ngomong terima kasih gimana buat dia? Apa ya, ngomong mungkin terima kasih telat kali ya. Mungkin karena mungkin Nofran ini adalah salah satu sosok sahabat yang mungkin dari dulu udah mengasih tahu sesuatu hal yang benar gitu ya. Nofran, tapi teman-teman ada di sini namanya. Iya, dari dulu karena pada saat dulu ketika ada di momen kalau udah merasa gelap banget, kalau ketemu Nofran ini, karena Nofran ini kan agamanya bagus gitu ya. Dia bisa ngasih secara logika dan secara spiritual gitu ya. Tapi ya kenapa nggak pernah ibaratnya masuk keluar mantul aja. Iya, mantul gitu. Jadi mau ngucapinnya terima kasih aja tuh sebagai seorang sahabat tidak pernah nyerah gitu dan tahu maksudnya mau menerima segala kondisi yang mungkin pada saat dulu aku kondisinya keadaannya seperti itu, mungkin sebagai sahabat juga Nofran mungkin juga dicibir, dia juga mungkin diolok-olok gitu ya, tapi masih stay dan masih terus nggak berhenti tuh ngingetin apalagi soal agama gitu. Apa aja soal agama yang diingetin? Oh banyak, terus udah sekarang amalan-amalan, sholat, sampai hal-hal kecil yang di agama yang mungkin kalau orang nggak notice, Nofran tuh suka ngasih tahu gitu, nih kayak gini gitu. Terus kayak misalnya kayak Ramadan kemarin, sholat ini tanggalan segini, sholat ini yang kayak gitu-gitu. Hal-hal kalau Nofran tuh lebih hal-hal kecil yang mungkin orang banyak miss-nya gitu ya, tapi diingetin gitu. Waduh, enak gitu juga tuh. sih. Selalu sahabat yang selalu mengingatkan gitu ya, Masya Allah. Misalnya nih, ibu lagi nonton nih, ibu atau bapak lagi nonton, ngomong apa lah? Ngomong aja langsung. Aduh. Ya, kalau buat mama ya sekarang ya mungkin minta maaf, masih terus tanpa henti minta maaf gitu ya. Mungkin kalaupun nggak pernah jarang dengar secara langsung juga mungkin permintaan maaf, tapi sesungguhnya ya aku sebagai seorang anak dengan masa laluku yang seperti itu ya masih terus coba minta maaf dan semoga jangan berhentilah doa-doa yang terus dipanjatkan gitu untuk keselamatan aku, untuk mungkin kesuksesan dan semuanya gitu. Dan ya terima kasih, maksudnya telah di masa aku yang paling sulit aja masih mau mendoakan untuk keselamatan gitu. Jadi ya Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Semua teman-teman semuanya nih kisahnya luar biasa ya, karena ini baru pertama kali sebenarnya di hidup kita nih seseorang yang memiliki cerita pengalaman hidup yang sedrastis ini sih sebenarnya. Ini sebenarnya kalau kita bilang Kak Abi ini termasuk orang yang risk taker loh. Ibaratnya ini kan melakukan itu tuh penuh risiko. Betul.
keluar dari kodratnya, Betul. tetap dijabanin, kemudian mencari sesuatu yang mungkin saat itu ya apa namanya dianggap sesuatu yang pokoknya ya ketenangan lah saat itu. Nggak ketemu keluar lagi ya kira-kira gitu. Kan. Alhamdulillah punya teman-teman yang baik, keluarganya juga orang baik dengan doa-doa yang mungkin dalam senyap terkirim dan kemudian diijabah nih, masya Allah luar biasa. Tuh terima kasih nih Kak Abi atas sharing ceritanya, mudah-mudahan banyak menginspirasi. Betul, mudah-mudahan karena ya itu siapa tahu ya nggak perlu muluk-muluk, ada banyak orang yang jadi berpikir untuk berubah ya, tapi 1-2 aja itu udah alhamdulillah. Satu gitu. aja jadi penyelamat. Satu aja udah jadi penyelamat ya. Semoga dengan cerita pengalaman aku ya teman-teman di luar yang tadinya masih ragu bisa mantepin diri gitu. Amin. Terima kasih nih Kak Abi untuk sharing. Terima kasih juga Mas Ari. Ya ampun. Ini sesuatu apa namanya, kita juga ngerasa nikmat banget hari ini dapat rezeki bisa ngobrol sama Kak Abi. Dan mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Kak Abi. Apa namanya? Abi Respati, cuma udah jarang aktif lah. Teman-teman semuanya, ya di follow aja Instagramnya Abi Respati. Ya. Di support kegiatan beliau. Siapa tahu juga mungkin bisa menjadi inspirasi dari saudara kerabat yang mungkin sedang melewati momen yang sama. Betul. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.